Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadila dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan latar belakang, metode penelitian, hasil pembahasan, serta kesimpulan dari jurnal tersebut. Dan di sini kami beruntakan 4 orang ya. Di antaranya ada Galih dengan akhiran PM 172, dan saya sendiri Ridho Nur Fadila dengan akhiran PM 186, dan ada Wike dan akhiran PM 176, dan Sapira dan akhiran PM 187. Nah, di sini saya akan membacakan latar belakangnya. Nah, koperasi ini merupakan sosok guru perekonomian Indonesia yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Namun, perkembangan koperasi masih tertinggal dibanding badan usaha lain. Kurangnya pemahaman masyarakat menjadi salah satu penyebab utama dari permasalahan ini. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Jadi, penelitian dalam jurnal ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, yaitu menjelaskan peran komunikasi dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan. Yang kedua, menjelaskan konsep koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara koperasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atau library research. Artinya, penulisan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan literatur ilmiah lainnya. Jadi, data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan menginterpretasikan konsep koperasi dan ekonomi kerakyatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada landasan dan prinsip koperasi. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa koperasi memiliki beberapa landasan utama. Pertama, landasan ideal, yaitu Pancasila. Yang kedua, landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, asas koperasi, yaitu kekeluargaan. Selain itu, koperasi juga memiliki beberapa prinsip seperti keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, pembagian sisa hasil usaha secara adil, dan serta prinsip kemandirian. Selanjutnya ada jenis-jenis koperasi. Dalam jurnal ini juga dijelaskan mengenai beberapa jenis koperasi berdasarkan bidang usaha. Koperasi dibagi menjadi koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi pemasaran, dan koperasi simpan pinjam. Kemudian berdasarkan jenis anggota terdapat koperasi karyawan, mahasiswa, koperasi pesantren, dan koperasi wanita. Selain itu juga pembagian koperasi berdasarkan wilayah yaitu koperasi primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Sapira Egia dengan akhir NPM 187. Di sini saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan singkat dari jurnal ekonomi yang kita teliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi ini memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di ekonomi masyarakat. Nah, koperasi ini juga dapat membantu masyarakat yang memiliki modal kecil untuk bekerja sama dalam menjalankan salah satu usaha. Selain itu juga, koperasi ini berfungsi
untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, memperkuat ekonomi rakyat, serta mengurangi kesenjangan ekonomi khususnya dalam masyarakat. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang kita teliti, yaitu jurnal ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, pembahasannya cukup lengkap mengenai konsep koperasi dan juga ekonomi kerakyatan. Yang kedua, menggunakan landasan hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Perkoperasian. Namun ada juga kekurangan, yaitu jurnal ini tidak menggunakan penelitian lapangan dan analisisnya masih bersifat teoritis. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan selanjutnya di sini ada kesimpulan ya. Dan kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan di Indonesia melalui sistem usaha bersama yang berlandaskan kekeluargaan dan gotong royong. Koperasi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan oleh karena itu pengembangan koperasi itu perlu didukung oleh pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.